Halo, kembali lagi dengan saya Al-Kausar Akbar, rekanan advokat LQ Indonesia Law Firm. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit komentar ya terkait fakta-fakta penting dalam persidangan Ike Farida. Di video sebelumnya saya sudah membahas kesaksian mantan kuasa hukum Ike Farida, yaitu Nur Indah Melati Monika Simbolon pada tanggal 28 Oktober 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana pada kesaksiannya beliau mewakili Ike Farida pada saat itu mengajukan memori peninjauan kembali dan melakukan sumpah terkait alat bukti baru pada bulan Mei 2020. Pada saat mengajukan peninjauan kembali, Ike Farida itu memberikan surat kuasa ya kepada Nur Indah Melati Monika Simbolon. Kemudian kuasanya mengajukan sumpah sebagai bukti baru pada bulan Mei tahun 2020. Dari alat bukti baru yang diajukan, diduga terdapat dua alat bukti baru ya, yang pernah digunakan pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, yaitu surat Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta pada tahun 2015, dan juga akta perjanjian perkawinan pisah harta pada tahun 2017. Lalu pada tanggal 30 Oktober 2024, dihadirkanlah pada saat itu saksi ahli digital forensik, yaitu Bapak Saji Purwanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana beliau menyebutkan bahwa pihaknya yang memeriksa barang bukti elektronik yang disita dari saksi Nur Indah Melati Monika Simbolon, yaitu salah satunya adalah telepon genggam, yang mana pemeriksaan ini ditunjukkan untuk mengetahui percakapan antara Nur Indah dengan Ike Farida dalam rentang waktu Februari sampai dengan Desember 2020, yang pada pokoknya berhubungan dengan pengajuan memori peninjauan kembali dan sidang sumpah novum Ike Farida yang diwakili Nur Indah. Dalam percakapan WA Group, di situ tergambar ya bahwasanya Nur Indah kuasa hukum Ike Farida pada saat itu secara rutin memberikan laporan, meminta pendapat dan meminta persetujuan terkait langkah-langkah yang akan atau telah dilakukannya sehubungan dengan pengajuan peninjauan kembali dan sidang sumpah novum, alat bukti baru. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan keterangan ahli pidana, yaitu adalah Bapak Suhandi Cahaya, karena beliau menjelaskan ya makna dari pasal 242 KUHP dalam kasus sumpah palsu itu. Beliau menerangkan bahwasanya yang dapat dipidana dengan pasal itu adalah orang pribadi atau orang menyuruh kuasanya. Lalu setelah itu pada tanggal 7 November 2024, Ike Farida memberikan keterangan yang mana terdakwa menjelaskan di sidang pada saat itu tidak terlalu paham bagaimana prosedur mengajukan peninjauan kembali, termasuk tidak tahu kalau pengajuan novum harus ada sumpah novum. Mendengar pernyataan itu, jaksa penuntut umum terlihat tidak percaya. Lalu kemudian terdakwa Ike Farida maju ke hadapan majelis hakim, menunjukkan buku-buku karyanya dan menyatakan bahwa ia adalah seorang dokter hukum. Namun keahliannya adalah di bidang hukum ketenagakerjaan. Lalu terdakwa Ike Farida mengakui tidak terlalu paham bersidang litigasi. Lalu setelah itu pada tanggal 13 November 2024, jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutannya, yang mana di dalam tuntutannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ike Farida bersalah karena telah memberikan keterangan di atas sumpah dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan,
secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, yang mana itu melanggar pasal 242 ayat 1 KUHP. Lalu jaksa penuntut umum juga menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa Ike Farida. Dari fakta-fakta penting yang sudah saya jelaskan dalam persidangan yang sudah saya jelaskan tadi, jelas Ike Farida menang pada persidangan peninjauan kembali karena Ike Farida yang diwakili kuasa hukumnya pada saat itu mengajukan alat bukti yang sudah diajukan ke Pengadilan Negeri dan banding. Kuasa hukumnya yaitu Nur Indah Melati Monika Simbolon bahkan bersumpah alat bukti itu tidak pernah diajukan. Padahal alat bukti tersebut sudah diajukan. Atas dasar sumpah itulah Ike Farida menang di peninjauan kembali. Yang menjadi pertanyaan, apakah dengan cara seperti itu Ike Farida mendapatkan haknya? Ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita seorang advokat, yang mana advokat itu harus memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Integritas advokat itu adalah sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Advokat yang berintegritas akan mengutamakan kepentingan hukum di atas kepentingan pribadi atau komersial. Integritas advokat ini sangat penting dalam penegakan hukum, yang mana advokat yang berintegritas tidak akan memanipulasi fakta atau hukum, tidak akan menyalahgunakan wewenang, tidak akan menghalangi proses peradilan yang adil, tidak tergoda dengan suap dan gratifikasi. Jadi dari kesaksian Nur Indah Melati Monika Simbolon, yang mana beliau pada saat itu mengajukan alat bukti baru padahal beliau adalah seorang advokat Advokat, seharusnya beliau saat itu menolak untuk tidak melakukan sumpah atas alat bukti yang sudah diajukan di Pengadilan Negeri dan banding. Kalau memang itu sudah diajukan, maka seharusnya seorang advokat menyampaikan hal itu di depan majelis hakim peninjauan kembali, menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan ini sudah pernah diajukan. Harus terbuka, jujur. Karena integritas seorang advokat akan dinilai oleh masyarakat. Maka dari itu, kita sebagai seorang advokat ini menjadi pelajaran yang sangat penting Kalau dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang sudah dijelaskan tadi, ini bisa menjadi pelajaran penting bagi kita seorang advokat untuk selalu menjaga integritas dan tidak mudah disetir oleh klien. Walaupun klien menyuruh kita melakukan untuk melanggar aturan, tetap harus berpedoman kepada integritas dan juga harus memberikan penyuluhan hukum kepada klien agar hal itu tidak dilakukan. Demikian.